Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aika Maria Ulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, kelas 2, kelompok B, PGSD Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah video kegiatan PPL 3 saya yang saya laksanakan di SD Negeri 104 Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, siapa yang hari ini tidak datang? Datang semua ya, 20 orang? Ada nih kayaknya nih, ada. Oh ya, oke. Ibu tulis dulu yang tidak hadir. Oke, ketua kelas tolong siapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang coba dicek bajunya sudah rapi atau belum. Dicek dulu, yang bajunya keluar, masukkan dulu. Oke, masukkan bajunya yang masih belum rapi, yang keluar-keluar. Terus alat dan bahan untuk apanya ditaruh di tengah dulu, jangan dipegang. Oke. Nah, sekarang silahkan berdiri. Silahkan berdiri dulu. Bentar ya. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema ketiga, pembelajaran ketiga nih. Ya. Nih, subtema 3, pembelajaran 3 di tema 4. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal? Hafal ya. Oke, kita ikuti iringan musiknya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu,
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk. Boleh duduk. Oke, nih lagu Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila itu ada apanya? Nih, kita lihat di atas ada, di sini ada juga. Pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini apanya negara kita? Dasar? No. Apa, Bar? Lambang negara. Pancasila. Pancasila dasar negara baru. Kalau Pancasila dasar negara, Pancasila baru dasar negara. Tapi kalau lambang negara itu burung Garuda Pancasila. Nah, pada burung Garuda Pancasila ini ada perisai. Perisai ini isinya apa? Apa ini namanya? Lambang apa? Lambang Pancasila. Mulai dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan juga ada apa di sini? Bhinneka Tunggal Ika itu apanya Indonesia? Semboyan. Jangan lupa lagi. Kalau lagunya Indonesia? Indonesia Raya. Benderanya? Merah putih. Ya, itu jangan sampai lupa karena kita adalah warga masyarakat dari negara Indonesia. Makanya ini tidak boleh lupa. Oke? Nah, berikutnya. Ibu mau kasih pertanyaan. Apa nih? Coba bacakan. Apa Iqbal? Bagaimana jika tidak ada listrik? Nah, bagaimana jika tidak ada listrik? Menurut kamu bagaimana jika tidak ada listrik? Nah, apa Bal? Akan gelap. Awanu? Kehidupan menjadi sulit. Air bersih tidak mengalir. Air bersih tidak mengalir. Kehidupan sehari-hari terganggu. Kehidupan sehari-hari terganggu. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Kegiatan manusia atau aktivitas manusia lebih susah. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Bagaimana jika tidak ada listrik? Nah, seluruh akses komunikasi terputus. Nah, jadi kalau zaman dulu, kalau diingat-ingat dulu pernah nggak dengar cerita neneknya lah. Kalau orang tua, mungkin orang tua kamu udah seumuran ibu tuh udah ada listrik tuh. Nenek kamu pernah cerita nggak dulu? Di rumahnya tidak ada listrik, tidak ada ini. Pernah dengar cerita seperti itu? Pernah. Terus tetap bisa menjalankan kehidupan? Bisa. Tapi, nah itu dia. Manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan keadaan atau dengan lingkungannya. Nah, menyesuaikan diri. Dulu bisa hidup, bisa. Tetap bisa berkomunikasi, bisa. Tapi caranya berbeda dengan sekarang. Mungkin kalau sekarang kamu orang yang sekarang tiba-tiba pindah ke zaman dulu nih, ke tempat yang tidak ada akses komunikasi, tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada telepon dan lainnya, mungkin kamu akan bingung juga. Sedangkan kalau mati listrik padam, kira-kira susah nggak? Susah. Air nggak bisa nyala. Kalau dulu air timba, kalau ada sumur. Kadang ada yang tidak ada sumur ke sungai. Seperti itu. Jadi manusia itu tetap bisa hidup, tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tetapi sekarang ini kita hidup dimudahkan dengan adanya listrik. Makanya kita harus bersyukur, segalanya kita dipermudah dengan adanya listrik. Nah, jadi hari ini yang akan kamu pelajari adalah yang pertama, apa nih? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Lalu yang kedua? Sumber energi alternatif. Apa tujuannya? Setelah membaca teks eksplanasi berjudul Oven Matahari yang akan ditayangkan, kamu dapat menelaah informasi penting dari teks tadi. Lalu setelah membaca teks eksplanasi itu, dapat menyimpulkan isi teks eksplanasi dengan benar. Dan kemudian setelah membaca tadi juga, kamu dapat membuat peta pikiran. Sama ya dengan yang sebelumnya. Selalu setelah menelaah informasi penting dari teks eksplanasi, kamu dapat mempresentasikan. Jadi nanti presentasi ya, setelah kita buat, kita kerjakan. Lalu melalui video pembelajaran berjudul Air, Bumi, Api, Udara, mana sumber energi terkuat,
kamu dapat menentukan sumber energi alternatif mana yang paling baik dan paling bisa digunakan. Lalu melalui video pembelajaran tentang oven tenaga surya dari Kaleng Pringles, kamu dapat membuat oven tenaga surya sederhana dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini dan yang akan kita pelajari di hari ini. Tapi sebelum itu, mari lakukan tepuk 5 jari. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Biar segar. Biar segar. Biar segar. Oke, ada yang mau ke depan? Ada nggak? Udah hafal belum? Iqbal mau, Bal? Ya udahlah, sama ibu aja. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan lewat 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Ayo duduk rapi. Duduk rapi. Mantap. Nah, tunggu. Ibu cek di belakang dulu ya. Oke, kita lanjut. Nih, ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi. Mari sama-sama kita mengamati video berikut ini. Sorry. Nih. Kamu pernah nggak bayangin hidup tanpa listrik? Belum lah. Di ruangan kepanasan, nggak bisa nyalain AC. Nah, ini yang ada AC. Di rice cooker. Malah jadi manusia primitif, karena kita berawal dari nggak menggunakan listrik ya. Tapi untuk zaman sekarang sih listrik wajib banget sih untuk kehidupan sekarang. Internet juga butuh listrik. Nah, betul ya. Internet juga butuh listrik. Rumah dan jalanan akan menjadi gelap gulita. Gedung di kantormu bakal berhenti beroperasi. AC dan TV tak berfungsi, membuat kamu kepanasan, juga kehilangan media informasi. Dan kamu tidak bisa mengisi daya baterai handphone, apalagi mengakses jaringan internet. Apalagi internet. Kuasa media sosial deh. Sejujurnya, orang tidak bisa membayangkan hidup tanpa listrik. Kalau sekarang kita pasti pernah mengalami momen pemadaman listrik. Lalu, apa yang dapat menjamin agar aliran listrik itu tetap menyala dan tidak tiba-tiba mati untuk selamanya? Ya, sumber energi itu semakin sedikit lama-lama. Mari kita buka data. Pada 2050, kebutuhan listrik bakal melonjak 3 kali lipat daripada hari ini. Tuh, ini prediksi. Soalnya, urbanisasi dan industrialisasi bakal terus ada. Malah mungkin jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Dan gaya hidup baru orang-orang untuk menggunakan peralatan serba elektrik bakal semakin Nih, mobil sekarang udah mulai ya, mobil listrik udah ada, motor listrik udah ada. Tuh, karena lebih ramah lingkungan, tidak pakai asap. Indonesia yang belum teraliri listrik loh. Nih, masih ada. Kenapa bisa begitu ya? Kamu mesti membayangkan ini. Indonesia punya geografi negara yang unik. Sebuah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau jelas adalah tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur elektrifikasi nasional. Tidak mudah membangun infrastruktur listrik ke wilayah tertentu di sebagian Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur tuh yang susah. Nih, kayak gini nih membawa barang-barangnya. Bawa alat-alatnya lewat kapal, pakai kapal. Kadang ada lagi yang harus naik kapal yang lebih kecil lagi. Gak bisa naik kapal yang besar itu. Kini sudah 99,20% wilayah di Indonesia yang tercatat mendapat pasokan nih yang listrik. Kurang pasokan listrik nih di NTT NTB. Elektrifikasi juga bukan segalanya, karena masih akan ada masalah kualitas, keberlanjutan, dan kemanfaatan akses energi listrik untuk ekonomi yang produktif setelahnya.
Nih, masih banyak. Potensi apa yang Indonesia punya untuk mengatasi ini? Oke, nah kira-kira tadi tentang apa videonya? Tentang apa video tadi? Tentang apa? Apa, Iqbal? Tentang pemadaman energi listrik. Apa lagi? Udah lagi? Apa, Rafif? Susahnya hidup tanpa listrik. Ada yang mau kasih tanggapan lagi? Kira-kira tadi apa videonya? Ya, tadi ya jawaban Iqbal sama jawaban Rafif tadi sudah mewakili juga sebagian besar isi videonya adalah tanggapan orang itu, orang-orang yang tadi yang menjadi narasumber tadi bagaimana sih hidup tanpa listrik. Sama seperti yang Ibu tanyakan ke kamu tadi di awal. Bagaimana kalau kita hidup tanpa listrik? Semua orang saat ini pasti sulit membayangkan kalau hidup tanpa listrik. Kenapa? Karena kita sudah ketergantungan. Segala hal dalam kehidupan kita saat ini dipermudah oleh adanya listrik. Nah, setuju tidak dengan tanggapan narasumber yang ada di video tadi? Setuju tidak kamu? Setuju ya. Kalau Ibu juga sama setuju. Kenapa? Ya itu lagi kembali ke yang Ibu sampaikan tadi bahwa sulit hidup saat ini tanpa listrik. Contoh, nih pakai listrik, nih pakai listrik, lampu pakai listrik. Tuh laptop Ibu pakai listrik. Itu HP juga pakai listrik, dicasnya pakai HP pakai listrik. Nah, semuanya, bahkan sekarang kendaraan pun juga menggunakan listrik. Akan sulit bagi kita bila tidak ada listrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena akan sulit, tadi masih ingat tidak di video tadi? Tahun berapa tadi? 2000 berapa? 2050. Tahun 2050 apa yang akan terjadi? Penggunaan listrik akan semakin banyak. Pertanyaan Ibu, cukupkah listrik itu nantinya? Kalau menurut kamu, cukup tidak? Kira-kira listrik yang ada sekarang ini cukup tidak kira-kira untuk memenuhi kebutuhan kita yang nantinya akan membludak semakin banyak? Tidak. Makanya itu diperlukan ini. Nah, ke video berikutnya. Diperlukan ini. Air, bumi, api, udara. Bukan. Kita bukan lagi mau nontonin kartun kesukaan kita, tapi kita mau ngomongin kekuatan di balik keempat elemen itu. Kekuatan apa? Kekuatan mereka dalam menghasilkan energi yang dipakai buat jadi listrik untuk kita nonton TV, nyalain lampu rumah, sampai buat ngecas HP dan internetan. Oke, jadi pertanyaannya dari keempat elemen tersebut, mana yang terkuat? Oke, ini adu kekuatan elemen untuk menjadi pengganti listrik. Jadi yang terkuat, mari kita lihat dulu sumber-sumbernya. Nyatanya, pembagiannya di tingkat dunia tuh kayak gini. Dan terlihat yang terkuat adalah si yang manfaatin pembakaran fosil batu bara. Bisa kita bilang elemen api. Tapi sayangnya meski dominan, kita juga tahu kalau dia ngebawa banyak masalah. Batu bara nih, ya saat ini nih. Sampai di 2018 ngasilin gas karbon dioksida yang jumlahnya setara sama yang dihasilin 3 juta mobil selama setahun. Selain itu sumber energi fosil lain juga motorin udara, bikin suhu bumi terus-terusan naik. Kalau gitu, kenapa dia ini terus dipakai? Emang ada apa dengan sumber energi lain kayak air, bumi, dan udara? Simpelnya energi fosil terus dipakai karena harganya cenderung murah. Ya, karena dulunya jumlah mereka melimpah. Tapi namanya juga nggak terbarukan, nyatanya ada analisis yang nunjukin kalau nggak lama lagi mereka akan habis. Makanya ayo kita lihat sumber energi lain dan bandingin mereka satu persatu. Pertama, di sini kita punya pembangkit energi dari elemen-elemen tersisa. Air yang diwakili sama bendungan, bumi dari panas bumi, terus ada api lagi, tapi bukan dari pembakaran batu bara, melainkan diwakili sama matahari, dan angin yang diwakili kincir angin. Terus kalau dibandingin, mereka ini punya karakter masing-masing. Dari sumbernya, semua bersih dan hampir nggak menghasilkan polusi. Bahkan kalau dari panel surya alias matahari, sumbernya malah nggak terbatas. Selain itu, energi-energi terbarukan ini punya karakteristik masing-masing yang bisa banget jadi potensi sumber energi dominan kita di masa depan. Meski emang mereka juga masih dihadapin beberapa tantangan lain, dari sisi biaya mereka belum terlalu bersaing. Dan sebenarnya tiap-tiap sumber energi alternatif ini pun ada tantangan tersendiri.
Walaupun jelas di jangka panjang mereka menyelamat kita dari energi fosil, PR teknologi kita jadi terlihat. Sekaranglah kesempatan negara kita, Indonesia, buat ngejar negara-negara lain yang udah ngembangin teknologi. Misalnya Amerika dan Cina udah banyak manfaatin energi mereka terbarukan. sudah memanfaatkan energi terbarukan itu banyak pilihannya. Selain 4 ini pun, listrik masih bisa didapat dari sumber lain lagi kayak biomasa. Dan udah banyak juga negara yang beralih, bahkan hampir 100% gunain listrik dari energi terbarukan. Nepal Kita sudah lepas dari batu bara, energi fosil. Kita punya potensi besar. Mereka tersebar di seluruh wilayah kita. Ya, kita mesti ngadepin semua tantangan yang ada untuk bikin Indonesia jadi penghasil listrik yang berkelanjutan. Sekarang faktanya emang kita masih banyak tergantung sama energi fosil. Ya, masih fosil. Kita bisa bantu kurangin dampaknya dengan ngelakuin hal-hal yang gampang dulu. Mulai dari diri sendiri sampai bantuin pemerintah. Atau kalau main berdampak besar, kita bisa belajar yang benar biar langsung nemuin jawaban dari masalah yang ada. Dan mungkin nantinya sosok itu adalah kamu. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, nah kira-kira tadi tentang apa videonya? Tentang apa videonya tadi? Tentang? Hah? Tentang apa? Energi? Iya, tentang energi. Apa lagi? Apa saja tadi yang ada di dalam videonya? Sumber energi, berbagai macam sumber energi. Betul ya. Jadi ada di dalam video tadi ada berbagai jenis sumber energi yang bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nih, pertanyaan Ibu berikutnya, bila diberi kesempatan memilih, energi manakah yang akan dipilih sebagai pembangkit listrik? Bila nih energi fosil yang kita gunakan saat ini, yang memakai batu bara untuk PLN sekarang, itu tidak ada habis, energi mana yang akan kamu pilih? Air. Kenapa? Karena apa? Kasih alasan. Pasti ketika kita milih, menurut saya yang akan digunakan kalau saya akan memilih air. Kenapa kamu memilih air? Karena air masih banyak. Oke. Irham. Energi alternatifnya apa? Kan tadi ada iya. Energi alternatifnya itu apa yang akan kamu pilih? Apakah matahari, air, angin? Matahari. Kenapa matahari? Lebih ramah lingkungan. Ya. Jadi kalau energi alternatif seperti air tadi, lalu sinar matahari atau panas matahari itu lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Atau ada yang mau bertanya? Boleh, kalau mau bertanya boleh dari video tadi. Bu, saya masih penasaran, Bu. Kenapa kita bagusnya menggunakan energi ini? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, kenapa Fayaza? Energi fosil? Nah, kenapa? Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Kenapa sampai saat ini kita masih menggunakan energi fosil? Ada yang tahu jawabannya? Ayo. Karena harganya murah, tadi udah disampaikan ya, karena harganya murah. Ada lagi tanggapan yang lain? Kenapa kira-kira? Bener loh. Mikir nggak kita, kenapa ya sampai sekarang kita belum lepas dari energi fosil? Nah, itu tadi satu jawabannya, karena murah. Yo, karena apa lagi? Hah? Ramah lingkungan? Bukan. Kalau fosil tidak ramah lingkungan. Ayo. Karena mudah untuk didapatkan. Iya, dia mudah, murah saat ini. Ya, jadi benar tadi ya. Jadi, kenapa sampai saat ini kita masih menggunakan energi fosil? Karena murah, mudah didapatkan saat ini. Tapi energi fosil itu akan
habis. Kenapa? Energi fosil itu berasal dari apa? Fosil. Fosil itu adalah tulang-tulang dari hewan yang sudah mati dan umurnya itu puluhan juta tahun yang lalu. Nah, misalnya nih fosil dinosaurus nih. Nah, boleh T-Rex. Ya, fosilnya dia mati lalu jadi tulangnya dan tertimbun. Itu yang kemudian menjadi fosil, itu yang kemudian jadi batu bara, jadi minyak bumi. Nah, dan itu nantinya akan habis. Makanya kita perlu menggunakan energi alternatif. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pas? Kita lanjut? Lanjut ya. Oke, nah sekarang nih salah satu dari keempat elemen tadi ada air, api, udara dan juga ya matahari tadi. Nah, jadi itu termasuk salah satu dari energi alternatif yang bisa digunakan. Nah, kita di sini ada teks judulnya adalah oven matahari. Jadi oven ini dibuat nantinya akan digunakan dengan menggunakan tenaga matahari, sehingga penggunaan gas lalu penggunaan minyak tanah itu nantinya akan berkurang dengan adanya oven matahari. Dan penggunaan listrik juga, biasanya oven listrik kan banyak. Nah, penggunaannya juga akan berkurang. Sekarang coba paragraf pertama, siapa yang mau baca? Nah, Awanu boleh baca paragraf pertama. Oven matahari adalah alat yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. Cara kerja oven matahari adalah cairan mengaktifkan terbentuk cairan yang memanfaatkan cahaya sehingga cahaya berputar pada satu area. Kemudian cahaya diolah menjadi energi panas. Bagian bawah oven berupa kertas berwarna hitam sehingga mampu menyerap energi panas lebih baik. Oke, lanjut paragraf kedua. Dari kelompok ini siapa? Satu orang. Raihan. Raihan. Nih, kemudian panas. Kemudian panas diperangkap dalam oven supaya mengisolasi udara di dalam oven dari udara di luarnya akan menjadi penting. Penggunaan bahan yang keras dan bening seperti kantong plastik atau tutup panci berbahan kaca memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam panci. Setelah cahaya terserap Dan berubah jadi panas. kantong plastik atau tutup berbahan gelas akan merangkap panas di dalamnya seperti efek rumah kaca. Lanjut. Nih, Faiz. Hal ini memungkinkan oven untuk mencapai temperatur yang sama ketika hari dingin Dan berangin seperti halnya ketika hari cerah dan panas. Jadi, prinsip kerja oven tenaga surya adalah memantulkan cahaya matahari sehingga terpusat pada satu titik. Oke. Mengubah cahaya matahari menjadi energi panas. dan memerangkap energi panas. Nah, jadi oven tenaga surya ini fungsinya adalah memerangkap energi panas yang dipantulkan oleh cahaya atau sinar matahari. Nah, pertanyaannya tentang apa teks tadi? Oven matahari itu adalah teks eksplanasinya menjelaskan tentang cara kerja oven matahari dan bagaimana pembuatannya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang mari kita mengerjakan kegiatan 1. Kelompoknya sudah dibagi, Ibu bagikan lembar kerjanya. Nanti silakan dikerjakan kegiatan 1. Kelompok ini ya. Tanggalnya dibuat hari ini hari Senin tanggal 14. Nih ya. Tanggalnya harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 14. Oke,
Silakan dibaca kembali dan dikerjakan. Nah, yang pertama nanti kamu akan membuat meringkas. Ringkas teks tadi, ambil hal-hal yang penting yang ada pada teks. Nih ya, kamu baca teksnya, itu ada 3 paragraf. Setelah kamu baca, tuliskan informasi pentingnya pada tabel ini. Dan kemudian jadikan dia peta pikiran di bawah sini. Kamu salin ke bawah lagi, oke? Silakan dikerjakan berkelompok. Setelah itu, kalau sudah selesai, kasih tahu ibu. Didiskusikan sama-sama. Diskusi. Ini kelompoknya Akbar. Ini dikerjakan juga. Tanggal 14 hari Senin. Anissa. Oke, sudah selesai? Dah? Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ayo presentasikan bersama kelompoknya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ayo, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Silakan maju anggotanya. Dah? Udah, Bar? Ayo, kalau sudah, silakan maju. Ayo. Nih, ayo. Ayo, maju dulu, presentasi. Siapa yang baca? Kita baca salam. Baca salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpukat ingin mempresentasikan kerja kami. Langsung ke peta pikirannya. Apa saja ya hal penting yang ada pada teks tadi? Yang pertama,
Pertama, ternyata oven matahari adalah alat yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. Kedua, cara kerja oven matahari adalah cahaya matahari dipantulkan oleh bahan yang memantulkan cahaya sehingga cahaya bisa terpusat pada satu area. Yang ketiga, kemudian cahaya diubah menjadi energi panas. Yang keempat, bagian bawah oven berupa kertas berwarna hitam hingga mampu menyerap energi panas lebih baik. Itu saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang mau kasih pendapatnya atau mau bertanya ke kelompok alpukat? Ada yang mau bertanya kira-kira? Atau mau kasih komentar? Misalnya nih yang ini di bagian kedua kurang tepat. Ada? Ada? Pas? Oke, nanti berikutnya tolong disimak baik-baik ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok alpukat. Oke ya. Jadi berikutnya kelompok setelah ini tolong benar-benar disimak. Kalau untuk kelompok alpukat tadi hasilnya sudah bagus. Kalau menurut Ibu sudah bagus juga. Tolong yang lain setelah ini kelompok manapun yang maju tolong benar-benar disimak. Oke? Kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, silakan kelompok leci. Ya. Benar-benar disimak. Kalau perlu kasih pertanyaan untuk teman-temannya supaya teman-temannya lebih paham lagi. Ya. Oke. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok leci ingin mempresentasikan hasil peta pikiran kami. Oke, yang pertama. Yang pertama, oven matahari adalah alat yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. 2. Cara kerja oven matahari adalah cahaya matahari dipantulkan oleh bahan yang memantulkan cahaya sehingga bisa berpusat pada satu area. 3. Penggunaan bahan keras dan bening seperti kaca plastik atau tutup panci berbahan kaca memungkinkan cahaya masuk ke dalam panci. 4. Jadi prinsip kerja oven tenaga surya adalah memantulkan cahaya sehingga matahari terpusat pada satu titik, mengubah cahaya matahari menjadi panas dan memerangkap energi panas. Oke, nah itu dia dari kelompok leci. Bagaimana menurut yang lainnya? Kira-kira sudah tepatkah? Atau ada yang kurang? Penjelasannya ada yang kurang? Atau mau bertanya, paham nggak kelompok leci? Paham tidak yang dibikinnya itu? Misalnya, kenapa kok dia memerangkap cahaya matahari? Misalnya nih, kamu penasaran kenapa kayak gitu? Kalau benar-benar dibaca tadi dan disimak tadi, pasti kelompok ini bagus. Nah, ada tidak yang mau kasih pertanyaan untuk teman-teman? Ada? Sudah bagus? Sudah tepat? Oke, silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok leci. Selanjutnya kelompok mana? Nah, tuh kelompok ceri. Oleh kelompok ceri yang baca siapa? Oke, yuk lanjut. Oke, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok ceri. Kami
akan membawakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, oven matahari dari alat yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. 2. Cara kerja oven matahari adalah cahaya matahari dipantulkan oleh bahan yang memantulkan cahaya sehingga cahaya bisa terpusat pada area. 3. Kemudian panas diperangkat dalam oven upaya mengisolasi udara di dalam oven dari udara di luarnya akan menjadi penting. 4. Jadi prinsip kerja oven tenaga surya adalah memantulkan cahaya matahari sehingga terpusat pada satu tolak mengubah cahaya matahari menjadi energi panas dan merangkap energi panas. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tuh? Kasih tepuk tangan dulu. Ya, bagaimana kira-kira kelompok Cherry sudah bagus? Sudah bagus? Sudah tepat? Tuh, cuman ya kalau dari ibu kelompoknya masih kurang percaya diri. Jadi ya kamu ke depan itu bukan cuman untuk membacakan hasil kamu saja, tapi juga untuk melatih rasa percaya diri kamu, rasa keberanian kamu juga untuk tampil di depan, ya. Oke, berikutnya kelompok, boleh, ya. Habis ini ya. Nih kayaknya matahari di luar lagi panas nih, lagi terik. Kita berdoa semoga sampai kita selesai itu masih terik, ya. Amin. Oh, apa? Baca salam dulu, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Dipegang. Oven yang pertama adalah oven matahari adalah alat yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. Yang kedua adalah upaya mengisolasi udara di dalam oven dari udara di luarnya akan menjadi panas. Yang ketiga adalah cara kerja oven matahari adalah cahaya matahari dipantulkan oleh bahan yang memantulkan cahaya sehingga cahaya bisa dipasangkan pada satu area. Yang keempat adalah kegunaan bahan keras dan bening seperti kantong plastik atau tutup panci yang berbahan kaca yang memungkinkan cahaya untuk masuk. Silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mangga. Jangan joget-joget. Baik. Ya, yang terakhir. Bagaimana tadi untuk kelompok Mangga? Ada koreksi? Ada. Iya, kalau ke depan perilakunya juga harus sopan. Anggap kita sedang berbicara di depan orang lain, bukan di depan teman sekelas ya, di depan orang lain. Sikap juga harus dijaga. Oke, silakan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buah Naga, kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami.
penggaris ini nantinya berfungsi untuk membuat garis. Nah, Cek, ada tidak penggarisnya? Penggaris. lalu ada spidol. Spidol. sorry, ketekan. Cuaca pagi ini Oke, spidol udah ada. akan menggunakan oven yang tadi ataupun tidak permanen ya. Spidolnya boleh permanen, boleh tidak. Tidak permanen supaya garisnya tidak mudah hilang. Lalu gunakan Gunting, ada gunting? selotip, ya selotip. Selotip ada? Lalu Boleh. Cutter? Sudah? Plastik ada? Ini adalah plastik untuk Plastik jilid ya. Plastiknya lebih tebal dan lebih apa dia? Lebih kaku dia. plastik dan juga kertas untuk jilid buku. Nah, kita beli saja plastiknya. Lalu bahan utamanya itu adalah kaleng pringles ini. Oh iya, ketika kamu membukanya, misalnya nih setelah kamu membeli, usahakan bagian atasnya ini tidak kamu lepas. Nah, itu tidak dilepaskan. Tapi kalau misalnya ada yang sudah lepas, nanti ditutup aja rapat-rapat, gak apa-apa. Dikasih selotip aja nanti. Biar cepat ya. Ovennya tadi supaya dia tetap kedap udara, ya, kedap udara dari bagian kiri dan kanan. Tapi kalau misalnya Bu ini sudah terlepas, tidak apa-apa, nanti membuat lubang. Ya, kita akan membuat lubang pada kaleng. Nah, jadi kita yang pertama kita akan membuat garis dulu. Nah, dibuat garisnya dulu. Oke. Yuk, sambil dibuat garisnya. Seperti pada video ini. Tuh. Ini kalengnya nih. Nah, dibuat garisnya dulu. Boleh disambil. Kalau misalnya Kayak nih, yang pertama tadi buat garis dulu seperti ini. Oke. Dibuat garisnya dulu. Buat seperti persegi, lalu di tengahnya kamu buat garis panjang lagi. Nanti kita akan buat bentuknya seperti jendela. Nih ya, Ibu percepat videonya ya. Dah, untuk kamu yang kesulitan membuat garis panjang, kamu bisa gunakan selotip. Selotip tadi kamu rentangkan seperti ini. Nah, segini. Lalu ditempel lagi selotip. Jadi baru kamu buat garisnya supaya lurus. Ya. Oke, sudah? Lanjut ya. Ya, tunggu. Setelah nih. Dah, setelah kamu buat garis, nanti kita potong. Potong menggunakan cutter. Nih ya, perhatikan ya, bagian ini yang dipotong. Nih yang Ibu kasih garis putus-putus, nih lah yang dipotong sama ini. Nah, yang ini dan ini jangan dipotong. Jadi nanti bentuknya kurang lebih kayak gini. Ya, boleh. Oke, sambil tetap diamati ya. Tuh. Nanti setelah dipotong, nih ya, perhatikan dulu. Nah, setelah dipotong nanti plastiknya, kamu ukur sama persis, sama panjang dengan jendela yang sudah dibuat di kaleng Pringlesnya. Dilebihkan di bagian atas dan bawahnya, lebihkan 1 cm supaya bisa direkatkan dengan menggunakan selotip.
Nih, lebih dari 1 cm juga nggak apa-apa untuk bagian atas dan bawahnya. Yang penting di bagian sininya samakan dia. Oke? Ya. Dah, setelah itu baru kamu tempel. Dah, oke ya. Oke, jadi tadi langkahnya yang pertama buat apa? Buat garisnya dulu. Garisnya berbentuk seperti persegi panjang. Dah, setelah itu baru kemudian garis tadi dipotong di bagian mana? Atas, bawah, dan tengahnya. Yang kiri dan kanannya tidak dipotong, tapi dilipat nanti. Sehingga nanti bentuknya, iya, yang tengah ya. Hati-hati ketika menggunakan cutter. Nah, dipotong jadi bentuknya nanti seperti ini. Berbentuk seperti jendela. Setelah itu plastiknya kamu ukur, samakan panjangnya baru dan dilebihkan di bagian atas dan bawahnya 1 cm. Oke? Oke, silakan. Plastiknya di luar saja. Nah, jadi oke. Bentar, Ibu mau nanya. Tadi videonya tentang apa? Cara membuat oven tenaga surya atau oven surya dari bahan kaleng Pringles. Jadi kaleng Pringles ini kenapa kita gunakan? Karena dia terdapat aluminium foil. Jadi kamu tidak perlu beli lagi aluminium foilnya, sudah ada di dalam sini. Kenapa tidak pakai kaleng? Karena kalengnya, kalau kaleng itu kamu perlu melapisinya lagi dengan aluminium foil lagi. Nah, oke. Nah, berikutnya kamu silakan baca kegiatan 2. Cek di LKPD-nya, di lembar kerjanya. Silakan kerjakan kegiatan kedua. Oke. Silakan kerjakan kegiatan kedua. Silakan baca alat dan bahannya, lalu petunjuknya juga silakan dibaca. Oke? Buat rancangannya, rancangan bentuknya seperti apa? Dan nanti kalau sudah selesai, nanti kita akan keluar untuk melakukan uji coba tentang hasil oven suryanya tadi. Ada di bawah menteganya, ada di bawah? Bawa ya. Nah, nanti menteganya ditaruh ke dalam itu. Tutup botol. Dah, silakan dicoba kerjakan. Buat seperti video tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Hah? Iya, lemnya di luar. Nih ya, melemnya di luar ya, pinjam bentar. Nih lemnya dari luar aja. Gini aja. Nih makanya lebihkannya di atas bawah, kiri kanannya nggak usah. Potong lagi ya. Ini bisa? Udah dilem? Ah, bagus. Tambah lagi, tambah lagi. Ini bisa? Nah, ini berlebih nih. Ini dipaskan di sini, paskan di sini. Ini pas, yang ini aja lebihnya. Nih bantu temannya juga. Bisa? Hati-hati makanya. Belum apa-apa. Nih ya. Ininya lagi. Kalau misalnya payah, nanti pakai gunting, tambah gunting. Dilem. Hah? Dilem. Enggak. Potong ininya dulu. Sekarang jam istirahat. Mau juga deh. Kalau payah pakai apa nanti? Gunting. Mau dulu guys.
Atau potong ini, tengahnya nih. Pakai gunting. Pakai guntingnya aja biar nggak. Gunting aja biar mudah. Lanjutkan. Bunyinya enak ya. Ini lagi nanti, nih diukur sama kan ininya. Nih ha. Lebihkan 1 cm. Yang lebih kan di atas sama di bawahnya. Ke sampingnya pas. Ya, Bentar lagi kita keluar sama-sama ya. Ini kalau udah lanjutkan ke sini bar. Nah. Ya, usahakan nanti tertutup semua ya. Nah. Nanti menteganya dimasukkan ke dalam sini, taruh di sini. Sudah, coba Ibu cek. Ini udah bagus, udah pas. Menteganya siapkan lagi. Menteganya taruh di atas sini. Iya. Ya. Tujuannya? Bawa ada cair. Karena ini. Kalau sudah, ini dilanjutkan. Nih, sambil bikin. Sambil kerjakan ini. Kalau apa? Yang halaman belakang. Oh, belum. Nih, sambung ini. Nih. Iya, nanti kita apanya di luar. Uji cobanya. Jangan gitu. Iya. Nanti ini jangan ditutup dulu ya, nanti biar mudah masuk. Iya. Kesimpulan dari kegiatan kamu itu apa? Ternyata ini bisa digunakan untuk apa? Ada tutup pena Ibu nggak sini? Ada tutup pena Ibu? Mana perginya ya? Ya, bilang. Bal, ada nampak tutup pena Ibu, Bal? Tutup pena. Tutup pena. Bawahnya lebih kan ada bawahnya. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai, ini kayak gini bentuknya nanti. Udah. Masukkan apanya di dalam. Nih, masukkan menteganya ke sini. Taruh di sini. Kebanyakan ya menteganya. Ya, kalau bisa dia menggumpal. Oh, ini encer sekali. Dan saya hancurin, Bang. Ya, nggak usah dihancurin, dah. Udah. Oke, kalau udah selesai dipegang dulu.
Udah selesai? Sudah? Kalau sudah, masukkan menteganya. Ini dibuka dulu. Masukkan menteganya ke dalam itu, ke dalam tutup botol. Lalu masukkan ke sini. Dah? Nih ya. Nih, lakukan uji coba pada oven tenaga suryamu dan presentasikan hasilnya. Nanti kita presentasinya di luar, oke? Nanti dibuat kamu duduk berkelompok, buat duduk berkelompok di halaman itu. Duduk berkelompok, oke? Duduknya berkelompok, misalnya kelompok leci di sebelah sini, kelompok ceri, duduk berkelompok. Nanti ditaruh di tengah oven tenaga suryanya. Kita akan lihat apakah benar dia bisa menjadi oven. Nih, kaleng Pringles ini apakah benar bisa jadi oven. Oke, paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah selesai semuanya? Oke, dah boleh. Kita keluar sekarang. Oke, keluar dengan tertib. Silakan buat kelompoknya, bawa bahan-bahannya. Kalau belum lanjutkan. Lanjutkan dulu. Ya sudah, silakan. Menit lagi. Langkah kerjanya di situ juga, Bu. Langkah kerjanya? Iya, langkahnya. Nah, silakan coba. Sudah mau habis. Iya, 2 menit lagi. Sudah putus nih. Kenapa nggak bersihin dong? Udah aku bersihin. Matikan aja dulu apa? Kam tipis-tipis saja lah dulu. Coba, dicoba. Meleleh nggak? Numpang di sini aja lah ya. Yang lainnya awas dulu. Jangan kau tengok. Dah. Arya. Makanya kalian bikin apa melingkar di sini. Tadi siapa? Dah, yang lain awas dulu. Yang lain awas dulu. Sana dulu. Akbar, silakan kepala sukunya di sini. Rauf. Rauf. Meleleh nggak? Arahkan ke cahaya matahari. Meleleh dia. Nih, tengok nih, bagus nih. Iya, beruap. Itu beruap baru tercuci dari Bu. Ya, di tenda tadi, Bu. Wah, ada pakai gelang, Bu. Nih, arahkan ke sinar matahari.
Arahkan dia ke sinar matahari tuh. Ya kayak gitu tuh sampai beruap. Nah nih udah mulai beruap. Hah? Arahkan ke cahaya matahari. Nah tuh. Tapi open tenaga surya. Meleleh. Arahkan dia ke sinar matahari ya. Nah tuh. Meleleh dia. Udah cair. Sudah cair. Cair. Arahkan ke cahaya matahari. Nah, nih ha. Tuh. Nih. Ha, tuh. Yang ini, Pak. Hah? Cair. Mana? Itu. Hitam-hitam lagi. Ini ada. Lembek kali. Lembek air kali gitu. Pas panas kali kenanya tadi tuh. Dan ganggu. Air punya dede dong. Oke, duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Rade. Kita. Sini lah kata Ibu. Biarin aja lagi di panas Ibu. Duduk berkelompok. Presentasi lagi. Kelompok mana Akbar? Kelompoknya di tadi. Duduk berkelompok. Dah duduk berkelompok. Oke, sudah. Ini kok berlebih? Oh, ini nih. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita presentasi. Kira-kira siapa yang belum meleleh? Yang belum meleleh? Masih ada yang belum? Ini belum. Yang sudah meleleh. Siapa yang mau presentasi duluan? Presentasinya bacakan yang laporan tadi. Apa saja langkah-langkahnya? Bawa LKPD-nya tadi. Ambil LKPD-nya. Ini bagus nih, sampai berapa? Jelas lah, Bu. Kami bagus lah, Bu. Siapa yang buatkannya, Bu? Abang aja kita, Bu. Debar? Ini yang luka. Yang mau presentasi pertama kelompok mana? Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Sudah? Mau presentasi duluan? Boleh. Yuk, yang lainnya perhatikan, kelompok Akbar akan presentasi duluan. Kasih dulu, kasih. Kertasnya mau sini lah, abang jaga. Ya, dah sini presentasi duluan. Mana kertasnya, Rene? Ya. Iya, kau tinggal Raihan. Dingin ya Allah. Abangnya mana? Sini abang. Abang adeknya kok nggak dikawankan? Ya. Kamu bilang-bilang kasihan Raihan. Dah cepat. Dah, yuk presentasi. Berdua lah, Bu. Berempat presentasi.
Halo guys. Bilang apa, Bu? Bu, bilang apa, Bu? Memiring gini. Bu, bilang apa, Bu? Kayak presentasi tadi. Oke, kan. Ngomong ya. Ngomong. Pak megang. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Kasih ditengok. Aku udah menjaga ya. Sini suruh Rani. Aku pegang. Kepala tuh mah. Daya. Abang kelompok mana? Yang presentasi Dari mana apanya? Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpukat ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan Langkah apa yang dilakukan? Nama kegiatannya? nama kegiatan membuat oven matahari. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya, apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya. Yang pertama. Perhatikan apa langkah-langkahnya nih? Bentuk. Ada di jemur. Woi, dia belum. Berikutnya kelompok mana yang mau presentasi? Yang lain perhatikan. Ingin mempresentasikan. Langkah-langkahnya. Udah langsung aja ke belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan habis jangan teganya. Habis. Awas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buah Naga akan memperkenalkan mempresentasikan oven matahari kami. Langkah kerjanya: 1. Ambil bahan-bahan. 2. Lalu ukur kotak Pringles untuk dipotong. 3. Ambil plastik jilid untuk dilapisi. 4. Ukur plastik. 5. Lalu ditempelkan di kotak. 6. Lihat apa yang terjadi. Kesimpulannya,
oven yang sudah jadi letak di tempat yang panas, mentega akan meleleh karena kena cahaya matahari yang panas. Oke, Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cherry akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ini kan, Bu. Nama percobaan oven tenaga surya. Oke, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya: ambil bahan-bahan. Kedua, lalu ukurlah kaleng Pringles. 3, menggunting plastik jilid. 4, dan menempelkan plastik jilid ke kaleng Pringles. 5, masukkan mentega ke kaleng Pringles. 6, tunggulah sampai mentega meleleh. Kesimpulannya, mentega yang dimasukkan ke kaleng Pringles akan mencair jika terkena matahari. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 kelompok tadi ada yang belum presentasi? Sudah? Dah? Oke. Kelompok Iqbal belum. Iqbal? Mangga mana? Ya, kelompok Mangga. Udah presentasi? Langkah-langkahnya dulu. Berarti kalau sosis kita panggang di situ bisa tidak? Bisa kan? Mencari aku, Bu. Itu mantap kali. Mantap kali. Oke, yang lain silakan masuk ke dalam dulu. Yuk kita masuk ke dalam. Kelompok Iqbal kita lanjut di dalam presentasinya ya. Panas. Udah itu? Udah meleleh? Belum sini? Udah meleleh mana tengok? Lagi, Bu. Ini sudah meleleh sayang, udah jadi minyak. Udah jadi minyak. Apa lagi? Yuk. Apa ini? Yuk, masuk. Ayo, ayo, masuk. Tapi keberbun, Bu. Ya. Nggak belajar agama, Bu. Ini, Bu. Bawa. Ayo, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Apa Rehan? Lemes. Oke. Dah, ada yang belum masuk? Oke, nggak apa-apa. Kelompok Iqbal, yuk kita lanjut. Kelompok Iqbal yang terakhir, yang belum presentasi. Langkah-langkah sama itunya. Kesimpulan. Yuk. Bisa? Iya, nanti kita kumpul lagi. Udah. Oke ya, sedikit review dari Ibu. Nih, untuk kelompok yang lain tadi, kira-kira Ibu mau nanya, kira-kira ada nggak sampai 15 menit tuh untuk melelehkan itu tadi? Tidak. Kenapa kira-kira? Kenapa bisa kayak gitu? Karena matahari sangat terik. Jadi semakin terik mataharinya, semakin cepat dia meleleh, mencairnya. Menurut kamu, bisa tidak kalau kita memanggang sosis atau marshmallow, popcorn? Bisa? Asalkan apa?
Asalkan panasnya terik. Nah, kayak gitulah kerja dari oven tenaga surya. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh bertanya sama ibu atau boleh bertanya sama kelompok lainnya, sama teman-temannya. Udah nggak kira-kira? Masih penasaran tentang apa? Bu, kalau ini dipakai untuk membuat ini bisa nggak? Gitu. Gimana? Kenapa? Untuk masak air? Bisa? Ada nggak yang pernah apa? Kira-kira yang lain menurut kamu bisa tidak kalau masak air tuh? Bisa. Ya bisa. Asalkan cukup cahaya mataharinya, sinar mataharinya, panasnya cukup. Itu dia kelebihannya. Telur? Telur lebih enak lagi. Dipecahkan misalnya nih, kamu coba kan di rumah nih. Udah? Yuk. Oke, misalnya nih kalau misalnya telur, nanti kamu pakai telur puyuh. Kan ini agak yang kecil kan, kalau mau cepat tuh coba ya, pakai telur puyuh. Kamu taruh tuh, kamu jemur. Bisa? Nah, kamu tes nanti ya di rumah ya. Oke. Kalau Pak Iqbal jadi presentasi. Faiza duduk. Kamu cuci muka. Nanti belang-belang muka. Iya kan. Gila kari. Oke, baca salam. Bacakan nama kegiatannya, langkah-langkah dan kesimpulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kegiatannya? Membuat oven tenaga surya. Langkah-langkahnya. Gunting kaleng springless berbentuk jendela dan gunting plastik jilid, lalu masukkan mentega. Terus? Kesimpulannya, mentega mencair saat dipanaskan di matahari. Tutup. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Mangga. Bagaimana? Ada tanggapan tentang yang disampaikan sama kelompok Mangga tadi? Sudah benar langkah-langkahnya sama tidak dengan yang dijelaskan tadi? Sudah? Oke. Kita lanjut ya. Tuh ya, tadi tentang kegiatan kita hari ini ya. Jadi ternyata bisa dibuat kaleng Pringles bisa digunakan sebagai oven. Bisa kita bentuk dari bahan-bahan bekas tadi. Kita bisa bentuk menjadi hal yang berguna, yaitu oven tenaga surya. Mungkin kamu bisa gunakan benda lain, kamu bisa gunakan kaleng, kamu bisa gunakan kardus. Tapi ada tambahannya, mungkin kamu pakai aluminium foil lagi, tambah kertas yang untuk membakar kue itu loh, manggang kue, tahu? Nah, kertas yang warnanya kayak gini tuh, kayak warna silver kayak gitu. Itu yang biasa dipakai untuk memanggang kue, itu bisa ditambahkan untuk membuat oven. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira apa yang telah kita lakukan di hari ini? Apa saja? Oke. Membuat apa tadi? Oven tenaga surya. Lalu membuat apa lagi? Lalu kita tadi sebelum membuat oven, tadi kita ngapain? Mengerjakan apa? Membuat peta pikiran dari teks. Teksnya berjudul apa tadi? Oven matahari atau oven surya. Oke. Kira-kira paham tidak kamu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kamu paham tidak? Paham? Ada yang mau bertanya enggak?
Nih mumpung masih hari ini, apa Yazah? Kenapa makanan yang diletakkan dalam oven itu bisa masak? Kenapa makanan yang diletakkan dalam oven tadi bisa masak? Ayo, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Oke, satu-satu. Apa, Bal? Ada sinar matahari. Karena ada sinar matahari. Yang lain ada jawaban yang lain? Karena memantulkan cahaya. Ada jawaban lagi? Yuk. Karena apa? Nah. Karena suhu panas, ya, betul. Betul semuanya. Pertama, karena ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu panas. Panas tadi diterima oleh kalengnya ini, diterima oleh aluminium foilnya ini, dan dipantulkan ke makanan tadi, ke mentega. Tadi kita pakai mentega kan, dipantulkanlah ke mentega ini sehingga menteganya bisa meleleh atau cair. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak? Paham? Nah, jadi ternyata tenaga matahari, sinar matahari, panas matahari itu bisa menjadi sumber energi alternatif. Setuju? Setuju ya? Jadi bisa. Jadi bukan hanya harus menggunakan peralatan canggih saja, tidak. Nah, bisa kita gunakan sumber energi matahari tadi sebagai sumber energi alternatif. Oke, karena sudah paham, kita berikutnya adalah mengerjakan evaluasi. Nanti dikumpulkan per kelompok ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah siap, dikumpulkan per kelompok. Setelah itu kembalikan ke ibu lagi. Yang tadi. Kerjakan per kelompok, kerjakan masing-masing. Nanti dikumpulkannya per kelompok. Alisa. Oke, silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Silakan dikerjakan masing-masing, dikerjakan, jawab di belakang. Yang pertama di situ untuk soal nomor 1 dan 2, di situ ada teks judulnya menghasilkan energi listrik. Kamu baca dan kemudian jawab pertanyaan nomor 1. Menurut pendapatmu apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks berjudul menghasilkan energi listrik? Dan yang nomor 2, rangkumlah informasi penting dari teks di atas. Oke, berikutnya nomor 3, salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan adalah nuklir. Sumber energi nuklir terbukti dapat menghasilkan tenaga listrik yang besar, namun tidak dapat digunakan. Mengapa? Nomor 4, energi alternatif atau biasa disebut dengan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Saat ini energi alternatif sangat dibutuhkan. Mengapa saat ini penggunaan itu penting? Dan yang terakhir, menurut pendapatmu sumber energi alternatif manakah yang akan kamu gunakan di rumah? Jelaskan alasannya. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau misalnya udah, nanti kumpulkan di sini, satu orang kumpulkan ke ibu. Udah? Kumpulkan di sini, nanti kumpulkan ke depan lagi. Kalau udah nanti kumpulkan lagi ya. Udah nih? Nggak usah. Nggak. Oh iya, LKPD tadi minta tolong ibu dikumpulkan ke depan. Nanti nomor sekalian bu. Ya. Oh nanti. Lembar kerjanya tadi dikumpulkan ke depan ya, taruh di sini. Ada yang belum? Yang ini dipegang.
letakkan di atas mejanya dulu ya. Nanti ibu cek lagi. Ada tip X kertas nggak? Kalau ada, bikin nama kelompok kamu, tempelkan di situ. Tempelkan di tutupnya. Tempelkan di tutup kalengnya tuh. Ya, ada yang belum ngumpul? Dah dikasih apa? Nanti taruh di atas mejanya, ibu yang ambil nanti di mejanya masing-masing. Oke ya, nih berikutnya lanjut. Oke, nanti di sini ibu sudah cek hasilnya. Untuk yang mendapatkan keterangan remedial, nanti silakan pelajari kembali materi hari ini. Ada di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Di situ dipelajari lagi dan mengerjakan soal remedialnya. Ada di situ soal remedialnya. Lalu untuk yang mendapat keterangan pengayaan, nanti silakan mempelajari materi pengayaan, yaitu tentang teks narasi dan air sebagai sumber energi alternatif. Oke, silakan dilihat di lembar belakangnya. Di belakang di situ ada remedial dan ada pengayaan. Oke, nanti tolong dikerjakan. Untuk yang dapat kategori remedial, kerjakan remedial. Yang mendapatkan kategori pengayaan, kerjakan pengayaan. Siap? Oke. Kita lanjut. Nah, nih, ibu mau tanya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba di-review kembali. Kira-kira apa yang sudah kamu pelajari? Tentang apa? Nah, nih, kelompok Elizabeth. Berbagai sumber energi alternatif ya. Tuh, Iqbal. Cara membuat oven tenaga surya. Ada lagi? Nah, tentang teks eksplanasi. Ada lagi? Akbar? Nah tuh, manfaat dari energi alternatif ya, kita belajar tentang itu. Fayaza? Energi listriknya juga kita pelajari tadi. Ayo, apa lagi? Ada lagi? Energi panas matahari. Nah, tentang dampak padamnya energi listrik atau listrik. Nah, dampaknya apa bagi kita? Oke, itu semua yang telah kita pelajari pada hari ini. Pertanyaan ibu, kegiatan yang mana yang paling kamu suka? Kalau kita sudah pelajari. Waktu membuat oven, panas-panas, senang juga? Senang. Panas ya, tapi dari situ, nah itulah kalau kita praktikum tuh. Ada kalau kita prakteknya harus panas-panas kayak tadi ya kita berjemur kayak gitu kalau kita praktek. Nah tapi enak ya kita keluar kita membuat oven. Nah kita uji coba ovennya juga. Terus tadi nih ibu mau ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu. Contohnya Iqbal, Fayaza, siapa lagi tadi? Si Awanu, Faiz. Lalu tadi ada Amanda, ada Akbar. Nah, itu sudah hari ini sudah aktif. Lalu Rafif. Nah, itu sudah aktif hari ini untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berbicara di depan kelas. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang hari ini sudah aktif. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu mah. Oke ya. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga yang kamu pelajari hari ini nantinya akan menjadi manfaat di kemudian hari. Amin. Sekarang tolong disiapkan Akbar. Disiapkan, disimpan
Itu udah dikasih nama ya. Letakkan aja di atas mejanya. Nanti ibu yang ambil. Oke. Bahan ajarnya disimpan. Bahan ajarnya dibawa pulang. Itu untuk materi belajar kamu. Atau mau dikumpul ke Papa juga? Sini. Nanti bisa kita baca sama-sama lagi. Ya. Udah yuk. Oke, siapkan. Siapkan Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.